Halo, dimanapun penonton setia saya berada, hari ini saya berbincang-bincang dengan saudara saya juga dalam tutur. Sebenarnya dia termasuk anak saya, tapi dia merupakan marga Brutu yang saya banggakan selama ini. Terlebih selama ini dia banyak berbuat hal-hal yang saya tahu walaupun saya jauh di Medan. Pada video sebelumnya kami sudah pernah bincang-bincang. Jadi kali ini saya juga kembali berbincang-bincang dengan beliau. Hari ini ketepatan saya undang dia ke rumah saya di Medan. Baik, mungkin pertama sekali saya ucapkan selamat dulu lah. Terima kasih. Selamat, karena saya tahu baru-baru ini di media sosial, media massa, sudah dilantik menjadi ketua PDIP kalau nggak salah ya. Perjuangan. Iya, coba bagaimana ceritanya? Ya, karena yang saya tahu selama ini kan Adinda atau saudara menjadi aktivis juga di Partai Demokrat. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Terima kasih. Juan Juha Tonga. Dan juga Salam sehat untuk Pak sehat Lister. selalu ya. Pemirsa Karina Pertua. Salam hormat, salam Juan Juha, mendahi kita Karinana. Saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan ruang media untuk bisa menyapa para saudara-saudara kita dimanapun berada melalui channel. Iya, Lister Brutu Channel. Lister Brutu Channel. Terima kasih. Kami memang beberapa hari yang lalu sudah dilantik menjadi ketua PDI Perjuangan. Terima kasih kepada keluarga besar PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, di Sumatera Utara dipimpin oleh Pak Rapidin Simbolon. Tentu kebahagiaan tersendiri bagi kami bisa diterima di keluarga besar PDIP untuk meniti kembali karir kami di dunia politik. Benar Pak Lister, saya memang sebelumnya di Partai Demokrat, tetapi dalam dinamikanya rasanya tidak ada kenyamanan di sana. Jadi tentunya kita menghuni sebuah rumah, sebuah organisasi, kita akan memilih di mana kita bisa nyaman untuk bisa berkreasi, berkarya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat dalam dunia pemerintahan, dunia politik seperti itu Pak Lister. Bukan berarti saya melupakan Demokrat, bukan. Tetapi inilah saatnya, karena memang sesuai dengan platform perjuangan PDI Perjuangan, saya pelajari sedikit sejarahnya. PDI Perjuangan saya yakini bisa menjadi wadah dan corong untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Ya, seperti namanya ya, PDIP Perjuangan ya. Jadi penuh dengan perjuangan dulu. Penuh dengan perjuangan. Ya. Tapi ngomong-ngomong dulu di Demokrat sebagai ketua DPD atau apa? Sebagai wakil ketua DPC. Wakil ketua ya, DPC ya. Periode 2017. Jadi belum pernah jadi ketua Demokrat di Papua Barat. Belum. Terus apa rencana selanjutnya? Karena saya lihat di media kan ada orang melihat bahwa kalau pindah itu kayaknya ada segelintir orang lah mungkin. Karena mungkin mereka menyamakan partai politik Indonesia itu sama dengan di negara-negara maju. Jadi kalau pindah seolah-olah sesuatu hal yang tabu lah gitu kan. Padahal kalau saya lihat, jangankan di daerah, di pusat pun hampir semua DPRD itu, DPR pusat yang saya tahu ya, pernah di partai lain kemudian pindah ke partai lain.
Jadi itu mungkin bedanya dengan negara maju, sehingga orang tidak berprasangka kan. Iya, iya. Kemudian apa langkah selanjutnya? Setelah menjadi ketua DPC nih ya, Iya, iya. ketua DPC, apa langkah selanjutnya? Terima kasih. Tentunya kami kan baru dilantik. Ya, Ya, jadi dalam waktu dekat kita akan menyusun program kerja di rapat internal. Tentunya di sana akan dirumuskan nanti apa agenda jangka pendek, apa Iya. agenda jangka panjangnya. Agenda jangka pendek kan menghadapi pemilu legislatif 2024. Iya, Jadi Pak Lister kan tahu kalau saya kemarin mencoba menguji iya, mandat pada kontestasi Pilkada ya? Pilkada 2020. iya, iya, saya tahu. Tapi belum beruntung. Iya, itu kan sekali. Kedua Iya. belum tentu nggak beruntung. Amin. Iya, Jadi semangat para masyarakat ini jangan terhenti. iyalah. Semangat perjuangan pendukung saya yang dulu dinamakan Sora Lebuh. Oh, Suara Lebuh ya? Suara Lebuh, ya suara masyarakat yang ada di Lebuh, yang ada di Pak Barat, tentunya jangan berhenti. Nah, jangan berhenti di sana. Kita kan terus berjuang. Iya, Apa yang menjadi cita-cita perjuangan pada pemilu kada kemarin, ini harus diperjuangkan terus. Jangan berhenti. Kita akan tetap bangun komunikasi dengan setiap komponen, semua pihak untuk tetap memperjuangkan ini. Karena kita sudah rumuskan apa yang akan kita perjuangkan. Poinnya adalah bagaimana supaya Pak Barat ini bisa mengikuti. iya, iya. Kita kemarin pada program bagaimana menciptakan generasi Pak, ya generasi penerus Pak Barat yang handal Iya, untuk bisa bersaing di kemudian hari. Ini dulu, itu dulu ya. ya itu dulu konsep kita seperti itu. Iya, jadi mungkin bisa lebih dinarasikan. Kemarin itu kan saya kan memang ya nggak ikut nimbrung lah ya. Iya. Cuman saya menyimak dari jauh. Doa lah. Iya, cuman doa terus kemarin. Iya, Jadi iya. artinya konsep Suara Lebuh ini saya nggak paham. Arti lebuh saya tahu. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan sedikit. Iya. Mungkin ada lagi penjelasan tentang kenapa dulu memakai konsep Suara Lebuh. Apalagi Sora itu ini kan dalam bahasa Pak suara. suara ya. Suara. Lebuh ini tentunya kumpulan sebuah masyarakat, komunitas masyarakat yang ada di Lebuh. Kalau dalam skala kecilnya, Pak Lister lebuhnya di mana? Lebuhnya di Lumerah. Lumerah. Ya. Pak Lister kan berutu Mangmang. Ya. Berutu satu sih. Iya. Satu. Cuman Hanya ada keturunan-keturunannya. Mangmang, Sinabul, Sikuraja, Sikuraja. ya, 3. Kita sama Mangmang. Iya. Saya Lelangge. Iya. Jadi dalam mengelola Pak Barat, kami melihat karena memang dalam berbagai sisi kita kan tertinggal. Iya. Di pendidikan, ya, di pertanian, sumber daya manusia mungkin. Bukan lemah, bukan. Tidak lemah, tapi konsep pendampingan yang Perlu kami didampingi. usung dulu itu tidak bisa dikelola dengan setengah hati. Iya, iya. Harus kita saling menuntun, harus saling mengisi, harus saling membanggakan lah seperti itu. Itu dulu. Jadi tadi saya sampaikan dalam berbagai sisi kita ketertinggalan dibanding daerah lain. Iyalah. Itu. Iya, jadi secara konsep Lebuh ini kan memang bisa kecil ya, yang saya tahu. Iya. Tapi Lebuh itu juga bisa dalam konteks wilayah. Wilayah. Wilayah Pak Barat itu ya Iya, Lebuh bisa Lebuh, sebenarnya. bisa. Sebutannya Lebuh. Sebenarnya ideal ini Sim. programnya ya. Iya. Pak kali Mafua. Iya. Oke, jadi itu ya. Jadi berarti di legislatif ini kembali akan aktif ya. Iya. Jadi Apakah menjadi caleg juga atau tidak? Rencana. untuk mewujudkan semua program itu kan kita harus meraih kekuasaan. Iya, iya.
PDI Perjuangan menjadi organisasi politik yang kami yakini bisa memperjuangkan ini. Dan kami yakin juga masyarakat tanpa harus balik ke belakang ya, ini pendukung Suara Lebu, ini pendukung ini, tidak lagi lah. Karena kami yakin pemerintahan yang sekarang juga kan keinginannya ingin membangun. Ya pastilah. Ingin membangun kampung itu. Persoalannya mungkin bagaimana kita membangun kalau persoalan yang sesungguhnya yang ada di tengah-tengah masyarakat belum kita kuasai sepenuhnya. Bagaimana bisa ditemukan solusi? Nah, formulasi apa yang ideal, yang pas. ideal untuk bisa mendongkrak ini seperti itu. Sebenarnya kalau saya melihat Suara Lebu ini kan tadi dikatakan suara lebu. Suara lebu berarti suara masyarakat kan gitu. Ya. Jadi kalau suara masyarakat itu ditangkap, diberdayakan, itu sangat ideal sebenarnya. Justru itu Ya Pak kan? Lister, PDI Perjuangan ini dalam sejarahnya kan mengandalkan kekuatan rakyat. Iya, iya. Bagaimana kita bisa mengorganisir kekuatan rakyat? Itulah semangat perjuangan. Semangat gotong royong. Semangat saling mengisi. Itu yang tersendiri saya lihat ada perbedaan dengan partai-partai lain. Iya, iya. Di PDI Perjuangan semangat gotong royong, semangat kebersamaan, berajaskan kekeluargaan. Ini yang PDI Perjuangan. Karena memang disadari besarnya partai ini, banyak kader-kader yang sudah menjadi pemimpin di negara ini. Pak Jokowi kader PDIP. Iya. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang 2 periode. Ya sekarang jadi pemenang. Ini kan kader tulen. Iya. Yang berangkat dari bawah. Iya. Semua orang tahu siapa Jokowi. Semua orang kan? tahu Pak Jokowi siapa. Latar belakang. Berangkat dari bawah ya. Berhasil beliau. Iya. Berhasil beliau dalam membangun negara ini. Saya yakin beliau tetap dikenang walaupun nanti akan habis periodenya. Iya. Seperti itu. Secara undang-undang dia udah nggak bisa. Sudah tidak bisa untuk 3 kali kan? Iya. Ya, secara konstitusi. Berarti saya bisa lah. Saya kan wong cilik. Bisa lah melamar menjadi anggota legislatif di partai Pak Sun ini sekarang. Kalau sekelas Pak Lister jangankan melamar, kami pinang. Betul ini. Betul, betul. Karena saya udah mau pensiun ini. Betul, betul. Jadi saya pengen Terbuka juga, pintu untuk Pak Lister. Iya. Memang saya nggak paham politik praktis, tapi kira-kira ada kans nggak untuk saya ke partai Anda? Gitu. Saya kan kenal Pak Lister ini seorang yang peduli terhadap adat dan budaya. Ya, berbagai karya Pak Lister kan sudah kita nikmati dan sudah kita lihat. Semasa saya aktif di legislatif 16 tahun. Enggak, saya minim pengalaman hanya sebagai kan sering kita diskusi ketua dulu. KPU aja coba pernah. Ya, tapi itu sekarang bukan saya bintang tamunya. Iya. Tapi mana tahu ada kesempatan. Oh, saya berpikir-pikir dulu kan gitu kan. Sangat terbuka. Iya. Jadi apalagi kira-kira ya tentang inilah. Ini kan berarti pemilu legislatif pastilah menang. Pemilih Suara Lebu aja pun kita bukan hanya menang, mana kalau saya yakin BPP itu di atas. Kita kembalikan kepada Karena masyarakat. ada BPP, kalau istilah masyarakat kuota katanya kan. Kita kembalikan kepada masyarakat. Iya, saya setuju tuh. Jadi kalau melangkah selanjutnya nanti setelah DPRD kan lanjut ini pilkada. Di pilkada. Lanjut dia pilkada, serentak juga. Iya. Ya mungkin nggak salahnya juga lah dicoba lagi. Coba lagi ya. Iya. Nanti tergantung Pak Lister lah dan tergantung masyarakat lah. Iya. Kalau PDIP bisa menjadi pemenang pemilu legislatif 2024, kita akan lihat. Iya. Kita akan lihat. Ya. Iya. Ya, Bagaimana tapi semangat langkah ini? pertama DPRD. Bisa nggak ini perbedaan pandangan politik selama ini? Mudah-mudahan bisa menyatu ke PDI Perjuangan. Iya. Katakan begitu. Sebenarnya perbedaan itu dinamika. Sah-sah saja. Dinamika. Sah-sah saja. Perbedaan pendapat. Yang nggak boleh itu kan mencaci maki. Iya. Kalau berbeda, nggak saling mengkritik itu kan. Kalau nggak ada kritik, nggak ada maju-majunya. Jangan. Makanya Pak Lister, PDI Perjuangan secara khusus Pak Barat mencoba untuk mencari figur-figur yang memiliki daya kritik yang tinggi. Iya, iya. Ya,
Itu jadi supaya ketika dia duduk di legislatif, dia bisa menyampaikan apa yang dulu dia janjikan kepada masyarakat. Iya. Saya yakin itu karena ya secara tidak diberitahu pun saya kenal dengan Pak Sun ini dari lahir. Terima kasih Pak. Dari kecil. Jadi betul. Jadi Sora Lebuh itu bukan hanya omongan, memang kan lahir di sana kan, lahir besar di sana. SMP ya paling karena sekolahnya nggak ada di sana, ya sama seperti saya SMA udah di Medan. Iya, sama Pak. Tapi saya lahir di sana, sama persis, ya. Jadi saya pikir nggak susah lah belajar untuk mengenali masyarakat, apa keinginan masyarakat, sehingga mereka lebih berdaya seperti tadi di bidang SDM, ekonomi, macam-macam gitu kan. Tapi sedikit Pak Lister, untuk sedikit edukasi lah ya untuk kita semua, untuk masyarakat, untuk para pemain-pemain politik lokal. Dalam menghadapi pesta demokrasi, kita coba memulai dengan meminimalisir kos politik. Oh iya, yang politik Indonesia masih tinggi kosnya. Iya. Ya, belum lagi yang di luar kos. Karena saya berpikir begini, kalau hanya yang punya uang, yang bisa calon atau yang bisa menjadi anggota dewan legislatif, uang negara ini kan sudah kacau. Iya. Itu alasan saya itu nggak pernah jadi caleg. Saya nggak punya duit. Kan gitu. Jadi kan kasihan mereka. Cerita orang-orang ya, saya nggak pernah berkecimpung. Ya, ada potensi-potensi bagi generasi pemuda Pak di sana kan banyak. Iya. Adik-adik kita kan banyak di sana sekarang. Ini kan terhenti cita-citanya untuk membangun Lebuh itu hanya karena proses menuju ke sana terlalu tinggi politik. Saya pengalaman Pak Lister 4 periode anggota dewan, 2 periode ketua DPRD. 2 kali pemilu saya memperoleh kuota, terima kasih kepada masyarakat, bukan karena uang juga. Tidak semata-mata juga uang. Jadi kepada adik kami semuanya, yang ingin berpartisipasi, yang ingin masuk ke dunia politik, tetap semangat. Jadi popularitas, elektabilitas, terakhir kadang ada sebutan isinitas, ketiga-tiga perlu. Tapi bagaimana kita bisa mengecilkan pengeluaran dengan meningkatkan elektabilitas. Tingkat kesukaan masyarakat terhadap seseorang yang akan dijatuhkan pilihannya pada pemilu kan tidak harus melalui uang. Iya, saya pun yakin itu. Kan tidak melalui uang. Jadi saya pun nggak setuju kalau dikatakan setiap semata calon itu uang. Menang karena uang. Enggak juga lah. Kalau saya belum sepakat. Bagaimana bisa kita menjelaskan kepada masyarakat, ini aku hadir, nah, ini visi misiku, nanti ketika aku duduk tagih, saya yakin masyarakat mau kok milih. Mau, enggak juga. Cuman seperti bahasa karena sekarang uang. ya jangan lip service lah. Iya kan, itu. Kan banyak juga memang kita lihat calon-calon ini sebelum duduk, diingat orang semua. Tapi begitu duduk, si hello pun tidak gitu kan. Justru itu ini kan semua ada kaitannya. Jadi kalau kita coba tekan kos politik, jadi begitu duduk dia di legislatif, kan dia nggak terlalu memikirkan lagi biaya politik yang dulu kan. Dia sudah bisa fokus bekerja. Kalau kos politiknya tinggi, butuh uang, butuh uang. Operasional, baliho, alat peraga kampanye dan segala macam itu butuh. Karena saya bilang gitu, banyak juga masyarakat itu menyatakan, ya nanti kalau melangonan kunjul ya pintu kadegar nih kacam motor nipe manengoi pericidah ini. Nah kalau saya kalau gitu ya nggak suka juga dengan pemimpin yang begitu. Artinya apalah menjadi bupati, menjadi DPR kan berjangka. Ya kan? Padahal hidup ini kita nggak tahu kita kapan. Ya, tapi itu kembali kepada ada memang semacam apatis di kalangan masyarakat terhadap politisi. Ada kecenderungan. Tapi kembali kepada proses awal tadi.
Artinya masyarakat sadar diri lah, ya. Iya, Istilahnya, jadi kembali pada proses jangan awal. milih orang karena ada isinya, kan gitu. Iya, itu Ada harapan isinya, kita. Itu tapi harapan kita. isinya itu isi otaknya, jangan isi kantongnya, kan gitu Iya, kan. iya. Itu yang ideal, ya. Idealnya seperti itu. Iya, idealnya. Kalau itu terjadi, saya pikir akan hebat lah Pak Barat ke depan, ya. Itu harapan kita. Iya. Terus apalagi kira-kira yang mau disampaikan? Karena saya mengundang saudara ini karena saya senang mengucapkan selamat aja. Terima kasih. Iya, jadi tadi ada 2 dalam waktu dekat pemilu legislatif. Saya pun nggak ada masalah juga kalau misalnya mau calon juga jadi bupati lagi gitu kan nggak ada masalah, kan hak setiap warga negara. Iya. Jangankan situ, saya pun mau jadi calon, Iya. kan gitu kan, nggak ada salah. Iya. Karena Terbuka. ketentuan undang-undang boleh. Boleh. Cuman syaratnya ya kalau saya harus pensiun kan gitu kan. Iya. Karena PNS kan. Iya. Jadi ini belum ada lah program karena baru dilantik 2 hari yang lalu ya. Sementara program kita diskusi kemarin dengan rekan-rekan DPC, ya kita sapa dulu kembali masyarakat. Iya. Kita turun dulu apa yang terjadi hari ini. Tentunya kan Pak Barat itu kan kecil. Iya. 52 desa, ya 8 kecamatan bisa kita jangkau Dan dalam 2 hari. homogen lagi. Homogen sekali. Tapi dalam kehomogenan ini kadang memang susah-susah, mudah untuk dikelola. Iya. Iya, itu. Jadi saya kan mendalami bidang Antropolog ya. Bagi saya mengelola masyarakat yang homogen itu jauh lebih gampang daripada heterogen. Itu. Karena banyak persamaan. Iya, nggak banyak hal yang perlu kita inisiasi. Karena seperti tadi, kalau sudah suara mereka, karena mereka itu memang setiap individu punya perbedaan-perbedaan. Tapi dengan kesamaan etnis itu biasanya lebih gampang. Iya, karena banyak persamaan di kalangan masyarakat kan? Dalam budaya yang sama, dalam kultur apa segala macam sama. Banyak persamaannya. Cuman bagaimana itu kita angkat kan gitu kan? Kita modifikasi, kita inisiasi, kita berdayakan, kita dampingi seperti bilangnya tadi. Iya. Jadi nggak perlu beda dengan di Medan. Heterogen ya? Iya, Medan ini udah Indonesianya. Miniatur Indonesia. Miniatur Indonesia ini. Semua suku sampai Papua ada. Iya. Ya. Kemauannya pun beraneka ragam. Iya. Terus mungkin ada lagi, mungkin ceritalah sedikit tentang pengalaman-pengalaman atau ini. Sekarang ini kan kemarin nggak terpilih. Iya. Iya. Kemudian secara umum aja lah. Apa kira-kira pandangan atau pendapat Sony terhadap pemerintahan Pak Barat yang sekarang? Bagaimana kira-kira? Di usia Normatif aja lah. Karena kita nggak tahu di dalamnya kan. Iya. Pak Barat sudah berusia 19 tahun ya? Iya, 19 tahun. Selamat ulang tahun Pak Barat. Dengan usia itu sebenarnya sudah banyak kemajuan. Ya kita lihat banyak sih perubahan. Iya. Banyak perubahan dari sudut infrastruktur, ya dari sudut secara statistik banyak. Statistik banyak perubahan. Jadi tanggapan saya dengan pemerintahan sekarang itu tadi, coba diperdalam lagi persoalan yang sebenarnya itu apa. Yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat kita itu Apa sebenarnya? Itu. Jadi kalau sudah dipahami ini persoalan, bisalah ditemukan solusi. Iya. Tapi kalau memahaminya jangan parsial-parsial Pak Lister. Jangan separoh-separoh. Jadi harus utuh dia. Karena pengalaman kami selama di legislatif, ya, kadang perbedaan cara pandang politik ketika kontestasi atau pesta demokrasi itu lumayan lama membekas. Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, yang menang kemarin pun kan pasti ingin membangun. Iya pasti. Persoalannya kita lihat sekarang apa yang menjadi perubahan itu. Saya tidak terlalu mau juga menilai, melihat. Menilai, cuma kita harus lihat objektif. Iya.
objektif. Saya juga interaksinya juga jarang dengan para Penguasa sekarang penguasa. bergem-gem. Iya, tapi biarlah masyarakat menilai. Tujuannya bagus, tapi bagaimana dia mengaplikasikan pemahaman penguasaan tersebut ke dalam sebuah program, ini yang sulit. Iya. Ini yang sulit. Jadi Ide banyak, tapi kalau hanya tingkat ide nggak ada manfaatnya juga. mentok kan? Mentok, Jadi rumusan-rumusan pembangunan itu seperti ini. Iya. Tapi mengaplikasinya Susah. susah kan? Memadukannya lagi dengan Ini kan masyarakat, butuh kan? dukungan semua pihak. Iya. Bagaimana menyamakan persepsi ini? Tentunya kan butuh semua pihak. Iya, iya. Dengan ya selesai pilkada ya selesai. Begitu ya. Iya. Siapa yang katakan di kalangan ASN, siapa yang mampu, ayo diberdayakan gitu. Jadi ini yang saya lihat kelemahan pemilu caleg nanti, kalau tidak salah inilah yang pesta demokrasi yang kelima. Iya. 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2024. Nah, harapan kami kepada masyarakat, saya sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Papua Barat, ya ayo gabung ke PDI Perjuangan supaya sama-sama kita rumuskan. Bangun ya. Iya, sama-sama kita bangun. Tentunya kita harus meraih kekuasaan dulu. Karena membangun ini kan harus ada kekuasaan. Iya. Iya. Kalau kita dari luar tentunya kan sangat-sangat terbatas. Iyalah. Ya syukur-syukur kalau Didengar. buah pemikiran kita didengar. Didengar. Kalau enggak kan Iya, enggak juga. enggak ada artinya juga gitu. Jadi Iya. itu harapan saya Pak Lister. Iya. Dan mohon doanya juga dari Pak Lister, dari seluruh masyarakat Pastilah. supaya masa nggak PDI Perjuangan didoakan? bisa pemenang di Kita satu Papua Barat. kampung. Tutur pun saya lebih tinggi. Orang tua. Iya. Tonga. Pastilah didoakan. Iya. Makanya kemarin waktu saya lihat postingannya kan langsung saya bilang, ya selamat dah, mudah-mudahan sukses. Saya bikin bahasa Betawi. Iya. Iya. Itu dasarnya saya undang Iya. ke sini lagi karena saya lihat ada lo Simbaru. Iya. Berarti anakku ini menjadi ketua DPC sekarang Papua Barat, PDIP. Karena selama ini saya tahu di Demokrat kan gitu kan. Rupanya di Demokrat pun nggak pernah jadi ketua. Enggak. Masih wakil-wakil aja ya. Wakil-wakil aja. Cuman di ketuanya dapat di DPR kan. Iya. Karena ketua itu kalau nggak salah, kalau salah dikoreksi ya, itu kan kena perolehan suara kan. Menjadi ketua dari Perolehan kursi. Iya, suara dan kursi. Iya. Ya. Nah, itu yang saya tahu. Iya. Jadi siapa Kursi tertinggi, terbanyak. kursi terbanyak, itulah menjadi ketua DPRD. Itu ketentuan Itu pimpinan. undang-undangnya. Berarti Perolehan kan pertama, itu tanda bahwa waktu bergabung walaupun menjadi wakil ketua di Demokrat, ya itu prestasi loh. Ya. Prestasi itu. Prestasi ya? Iya, prestasi. Karena susah juga cari ketua DPRD sekarang. Beda zaman sebelum pemilihan langsung. Ya kan? Sekarang kan memang. Jadi mungkin itu aja lah. Atau apalagi yang mau diceritain, pengalaman-pengalaman masa kecil atau apa. Kan Suara Lebuh kan berarti tadi intinya lahir di sana, besar di sana, paham tentang sana lah. Bukan hanya paham, dia alami. Iya. Ya kan? Karena saya pikir mungkin pengalaman kita beda, karena beda angkatan, tapi hampir sama lah itu. Mangan gadong ijuma. Sama-sama kita lahir di Tanah Manik. Iya. Ya. Semacam close lah, iya. close statement. Saya berharap ya setiap pesta demokrasi, apakah pemilu caleg, pemilu kada, pilkades, pilgubsu, nanti pilpres, mari kita lalui dengan sukacita lah. Iya, iya. Kita jalani dengan sukacita. Jangan saling menghujat gitu ya. Jangan saling melemahkan. Tapi mari saling membanggakan. Sedangkan sadanai ngorananta laku membangun Papua Barat belum tentu berhasil. Apalagi mersibahan lakna. Jadi saya kira
beberapa catatan-catatan hitam pada proses-proses pesta demokrasi sebelumnya, kami kira ini perlu saling introspeksi lah. Jadi pengalaman berharga lah ya. Pak Barat itu milik kita. Pemerintah itu pelayan. Jangan takut dikritik. Jangan merasa ini kalau dikasih masukan oleh tokoh-tokoh Jangan merasa masyarakat. superior. Iya, jadi harus sama-sama, setiap komponen harus bisa bersinergi membangun Pak Barat. Itu harapan kita dan kita lalui dengan sukacita. Iya. Ya itu. Jadi kata Pak lo bagian cerita. Mengulakan si mendi puda keri man kadi ulankan si merohai. Iya. Karena si mendi pe bikalon udah terulakan kita. Iya. Bahasa Indonesianya mengerjakan yang baik aja kita nggak habis-habis. Ngapain ngerjakan yang nggak baik kan kira. Jadi, yang baik itu artinya bermanfaat kan, kira-kira begitu. Iya, jadi masyarakat pun diskusi sajalah dengan ada kadar-kadar tersendiri lah ya. Iya. Kadang kita tidak menyalahkan masyarakat, tetapi kadang bukan kapasitas kita, tetapi terlalu jauh dan terlalu tinggi. Kadang berstatement apa untuk menilai seseorang atau apa gitu. Saya tidak terlalu responsif dengan yang namanya pelemahan, fitnah, Karena itu biasanya banyakkan prasangka. Iya, Jadi jadi kalau kita berpendapat harusnya didasarkan pada, kalau kami di perguruan tinggi harus didasarkan pada data dan fakta. ya, itu. Jadi tidak Karena ini mengawang-awang. hal-hal seperti ini bisa memperkeruh suasana. Ya. Apalagi di media sosial dan segala macam, saya kira harus dimanfaatkan Kalau dengan nggak salah baik. di pemilu namanya apa namanya itu, black campaign. Ya, black campaign. Tapi kan. kalau negatif campaign boleh, secara undang-undang pun boleh kan? Negatif Misalnya negatif campaign boleh. Misalnya seseorang mengaku misalnya pernah menduduki jabatan ini, kemudian ketahuan bahwa nggak pernah. Itu boleh diberitahu. Nggak melanggar undang-undang ya, saya tahu ya, tapi nanti saya dikoreksi. Yang fitnah tadi yang boleh, nggak boleh. Kita memburukkan dia, tapi nggak ada data. menghina. Menghina, Kalau ada data? ya nggak ada data. Ya. Tapi kalau menyatakan kelemahan orang berdasarkan data dan fakta boleh. Boleh. Secara hukum. Boleh, Itu yang saya tahu boleh. Ya. Mungkin begitu aja lah. Iya. Sekali ini, sekali naik. Ya selamat Moe. Selamat. Engkau Biasa menjadi ketua DPC PDP ya, Pak PDI Barat. Perjuangan, Pak Barat. PDP. Mudah-mudahan bagi hati rezeki, bagi tenah sodip, ya jumpa konenwe, ku ingat mumpungmu patuang kuarnia, Amin. tuangku. Biasa Ya, tuh. jadi Biasa tuh. sehat-sehat koda. Amin. Biasa tuh, Tong. Jual bantakan. Biasa tuh. Jujur.